Shalom kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sukacita bagi kita semuanya, amin. Mari sebelum kita mulai mari saya mengajak semua bangkit berdiri. Semua dalam keadaan baik-baik ya, amin kan? Luar biasa. Mari kita masuk di dalam pintu gerbangnya. Mari kita dengan ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan Allah kita, amin. Sebab Dia sungguh baik dan sangat baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya untuk kita semua. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji
baik. Haleluya, haleluya. Silakan diri kembali.
Setiap lutut berseru, setiap lidah mengaku, sebab Dia Allah kita yang telah turun ke bumi ini, yang menebus setiap dosa kita, yang mengangkat kita dari alam maut. Amin. Mari kita lebih lagi, bukan hanya dengan mulut bibir kita memuji Dia, tapi kita percaya di dalam setiap pujian dan penyembahan Tuhan berkarya dan bekerja. Mari kita berikan keberadaan kita lebih lagi di dalam Dia. Kita mau memuliakan Dia lagi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah ditimbul di dalam hati, itu pernah Dia sediakan bagi kita semua. Wow.
menjadi kesaksian. Dan kita akan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita persembahkan bagi Dia. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita datang menyembah Dia. Kita menghampiri tatanya yang kudus. yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dan saya percaya dan yakin
Jangan sia-siakan. Mari buka hati. Mari izinkan Roh Kudus untuk senantiasa menjamah kita sekalian. Karena kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan dapat membawa kita mengalami kemenangan, dapat membawa kita mengalami kelegaan, dapat membawa kita mengalami pemulihan. Tapi Tuhan butuh kerjasama dari kita semua, yaitu dengan cara kita dengan sengaja membuka hati kita, mengizinkan Tuhan, mengizinkan Allah Roh Kudus menjamah dan melawat kita. Pujian yang berkata, "Ku yakin kau ada di tempat ini." Haleluya. Haleluya. Yesus yakin kau hadir di sini. Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan melawat setiap kami. Yesus, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Katakan lagi dengan iman, ku yakin. Yes. Haleluya. Inilah iman kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan kuasa-Mu atas hidup kami, mencoba mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Pemulihan. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang tak terbatas dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur. Sampai hari ini kami yakin kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Hadirat-Mu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan berkati dan urapi setiap kami. Hamba-Mu berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap umat-Mu yang sudah hadir. Mari Tuhan, hati dan telinga seorang murid menjadi bagian umat-Mu. Mereka mengizinkan firman-Mu, benih firman Tuhan didengar oleh telinga mereka. Mengizinkan benih firman Tuhan yang subur itu boleh tertanam di tanah hati yang baik dan benar, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, urapi setiap kami. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami benar-benar berdampak. Bukan hanya di keluarga kami, bukan hanya di saudara tetangga kami, tetapi kami berdampak sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Seperti yang Kau kehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja GBI Mandarin Binjai. Bapak Ibu, kami sangat senang, kami menyambut dengan sukacita, dengan kebahagiaan ya Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan kami pada saat sore malam hari ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai informasi kepada kita, gereja kami GBI Mandarin Binjai ada 2 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi tadi pagi dan malam hari ini ya setengah 7 malam ya, yang saat ini kita sedang ada di dalamnya. Ya, terima kasih sekali lagi, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Bapak Ibu juga menjadi bagian di dalamnya. Baik, selamat hari Minggu, Happy Sunday buat kita semua. 1 November 2020 Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung dari tahun 2020.
ya, tapi ada kesedihan, ya, ada juga kebahagiaan karena kita sudah mau masuki bulan Natal, ya, sudah mendekati bulan Natal di mana kita akan merayakan atau memperingati hari kelahiran daripada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus di muka bumi ini. Kesedihan karena kita sepertinya sedih karena waktu-waktu ibadah kita tidak sebebas pada umumnya, tapi saya tetap bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Membuktikan Bapak Ibu tetap bersyukur karena Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat sore malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan berkelanjutan. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosan jika saya selalu berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satu jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau kita sudah mengenal anugerah, menikmati anugerah, maka kita harus melakukan bagian kita. Setelah itu kita harus menghidupinya. Dan setelahnya Bapak Ibu, ada lagi tanggung jawab yang lebih besar Bapak Ibu. Ada banyak orang percaya akhir-akhir ini hanya senang menjadi orang yang menerima anugerah keselamatan. Mereka berpikir selesai sudah. Padahal ada banyak hal yang harus dikerjakan setiap waktu, setiap saat, setiap detik dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Die to Grow atau mati untuk bertumbuh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita masih hari-hari ini sudah menjadi jemaat yang dewasa, atau justru kita masih menjadi jemaat yang bayi rohani. Karena ada banyak orang Kristen senang menjadi bayi rohani. Bayi rohani itu bagaimana? Nanti kita lihat bagaimana bayi rohani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi secara sekilas saya ingin katakan, bayi rohani itu egonya lebih besar daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Orang yang bayi rohani lebih senang kepada dirinya, lebih bangga kepada akunya daripada kehendak Tuhan. Itu namanya bayi rohani. Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan itu baik dan benar. Itu bagus, tetapi Bapak Ibu tidak cukup hanya percaya. Engkau dan saya harus bertumbuh. Karena di dalam kitab Yohanes pasal 15 juga berkata, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan, tetapi kita tidak berbuah, kita tidak memiliki hasil yang dari perubahan setelah ada Yesus di dalamnya dan kita ada di dalam Yesus, maka firman Tuhan berkata, ia akan dipotong carangnya dan ia akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala untuk dibakar atau dibinasakan. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini tidak menjadi bagian yang dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Karena apa? Tidak berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa sekali lagi, yang mendorong Bapak Ibu dan saya sekalian untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. 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 Mari kita bertumbuh bersama Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya untuk bertumbuh? Bagaimana caranya untuk bertumbuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Itu pertanyaan yang sering datang kepada kita. Itu pertanyaan yang sering kita dengar. Bagaimana cara bertumbuh di dalam Tuhan? Bukankah saya saat ini sudah melakukan aktivitas gereja? Saya sudah datang ibadah pagi dan sore. Saya sudah melayani pagi dan sore. Saya sudah ada di dalam komunitas gereja setiap Senin. Saya sudah ada di aktivitas-aktivitas yang lain. Saya sudah kunjungan dan segalanya. Itu baik dan benar, tapi tidak cukup Bapak Ibu. Sebab bertumbuh itu penting dan menjadi dewasa itu penting. Bapak Ibu dan saya jangan sampai selamanya kenal Tuhan hanya jadi bayi. Kita harus bertumbuh dewasa. Dan Paulus berkata dengan sangat keras Bapak Ibu kepada kita semua juga, dan kepada saya juga, dengan melalui 1 Korintus pasal 15 ayat 36. 1 Korintus 15 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iya. Ulang. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Saya berharap semua masih melihat dengan jelas. 1, 2, 3. Iya. Paulus mengatakan dengan sangat tegas, hai orang bodoh. Saya tidak sedang mengatai Bapak Ibu dan saya bodoh, tapi ini perkataan Paulus dan sangat tidak enak. Bapak Ibu tahu jemaat Korintus adalah jemaat yang juga sudah mengenal anugerah keselamatan, tapi mereka adalah bayi rohani, dan itu ditunjukkan melalui sikap mereka di
1 Korintus pasal 7 itu berbicara tentang pernikahan. Di situ mereka sibuk dengan yang namanya perceraian. Di situ mereka sibuk dengan namanya nikah atau kawin dengan orang istri atau pasangan dari orang tuanya. Mereka sibuk dengan bagaimana kalau bisa menikah lagi setelah bercerai. Mereka sibuk mengurus hal-hal yang terus berkaitan dengan daging. Dan yang terlebih parah di 1 Korintus pasal 13, Paulus menegur mereka bahwa engkau adalah satu tubuh. Engkau adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Sehingga tidak ada yang berkata tangan lebih baik dari kaki, kaki lebih hebat dari mata, dan selanjutnya. Tapi Paulus berkata kita adalah tubuh Kristus dan Yesus Kristus adalah kepalanya. Mereka orang percaya, mereka sudah kenal Kristus Yesus, tetapi mereka menjadi bayi rohani yang setiap waktu ribut tentang hal-hal dunia. Dan banyak orang percaya hari-hari ini juga hidup demikian, ribut masalah jabatan, ribut masalah tampilan, ribut dengan segala jadwal, ribut dengan segala aksesoris gereja, ribut dengan segala yang berkaitan dengan pernak-pernik kerohanian, tapi tidak pernah ribut dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mendorong kita melalui kebenaran firman Tuhan ini sehingga kita tidak dikatakan seperti Paulus berkata kepada jemaat Korintus, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Jadi untuk bertumbuh kita harus mati. Pak, matinya maksudnya bagaimana Pak? Masa Bapak suruh saya bunuh diri? Masa Bapak suruh saya gantung diri? Bukan Bapak Ibu. Bukan mati secara jasmani, tapi mati secara daging. Pak, apa bedanya daging dengan jasmani? Jasmani itu berkaitan dengan kehidupan fisik kita, tapi daging itu berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan, hasrat kita. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama adalah harus mati dalam hal duniawi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita hari-hari ini menjadi orang percaya yang sudah mematikan hal duniawi. Bahkan kita masih tinggal di bumi dan injak bumi, sehingga kita harus hidup seperti orang dunia. Kata siapa? Itu kata orang dunia. Tapi kata firman Tuhan, walaupun kita injak di bumi, hidup senapas dengan mereka, tetap kita harus berbeda. Dan kita harus punya ciri, yaitu ciri Kristus di dalamnya. Maka Alkitab dengan jelas berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai 11. Ayat 3 bagian A berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Alkitab dengan jelas berkata di dalam Kolose pasal 3. Bapak Ibu kalau baca di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 7, ayat 5 sampai 17 ini berbicara dengan judul perikop yang diberikan LAI adalah manusia baru. Tapi saya ingin mengutip firman Tuhan ini kepada kita semua. Hal yang pertama, untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, kita harus matikan yang namanya keinginan duniawi. Kita harus matikan segala hasrat yang berkaitan dengan dunia. Maka kita Kolose pasal 3 5 bagian A berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya sekali lagi minta tolong saya Felix tampilkan ayatnya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, yang duniawi itu apa Pak? Kita kan tinggal di dunia, terus yang duniawi itu maksud Bapak apa? Mari kita lihat Alkitab. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang duniawi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Percabulan itu duniawi. Pikiran, perkataan, keinginan tentang seks, apalagi kepada bukan sesama pasangan, itu percabulan dan itu dunia. Matikan itu, buang. Selanjutnya kenajisan. Selanjutnya lagi hawa nafsu, nafsu jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, garis bawah ini penting. Nafsu jahat dan juga keserakahan.
yang disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi nafsu jahat, keinginan berbuat jahat, keinginan melakukan kejahatan, keinginan ingin menyakiti orang lain, keinginan ingin membuat orang menderita, keinginan ingin membuat orang sengsara, dan juga berkaitan dengan keserakahan, cari duit, cari duit, cari duit, dan cari duit. Ini kata Alkitab. Itu penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan penyembahan berhala itu jahat di mata Tuhan. Dan penyembahan berhala akan masuk kepada api neraka. Dan itu digambarkan dengan nafsu jahat, keinginan untuk menyakiti orang lain, dan juga berkaitan dengan keserakahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berkaitan dengan dunia. Matikan semua yang berkaitan dengan duniawi, dimulai dari percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Semuanya itu mendatangkan murka, Bapak Ibu. Tidak ada yang mendatangkan berkat, tidak ada yang mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan murka daripada Tuhan. Nafsu duniawi ataupun hasrat duniawi itu mendatangkan murka. Ayat 8, lompat dengan ayat 8. Apalagi yang dimaksud dengan duniawi? Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang berkaitan duniawi itu berkaitan dengan marah, berkaitan dengan geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bilang saya sudah kenal Tuhan sejak lahir Pak, tapi kalau masih berkata-kata kebun binatang, bahkan alat kelamin masih suka diumbar-umbar, walaupun itu sifatnya latah, tetap itu berkaitan dengan dunia. Saya pernah di mimbar ini berkata tentang latah. Menurut saya tidak tahu secara teknis ilmiahnya ataupun kedokteran, tapi menurut saya latah itu tidak ada. Karena saya sederhana berpikir, nanti kalau bagian medis atau bagian pendidikan kedokteran bisa menjelaskannya lebih baik. Kalau saya salah boleh dikoreksi, tetapi saya ingin katakan dengan apa yang saya pahami tentang latah. Latah itu tidak ada. Karena setiap kita lahir tidak ada yang latah. Betul? Ada bayi yang latah? Bahaya. Kalau bayi lahir latah, bahaya. Jadi saya ingin katakan latah itu tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu berkata dengan kata-kata yang kotor, dan Bapak Ibu beralasan, aduh saya latah, mungkin juga ada roh yang harus didoakan. Mungkin. Karena latah itu tidak ada. Latah itu dibiasakan. Mungkin kita lihat teman, mungkin kita lihat kawan, kita dibiasakan menjadi latah. Dan yang paling parah kalau latahnya puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, bahasan yang keluarnya kebun binatang, alat kelamin, mati orang, memperagakan hal-hal yang jelek, melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Anak Tuhan sudah kenal Tuhan, latahnya masih demikian. Menurut saya tidak pas dan tidak tepat. Tapi kalau latahnya puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, saya senang. Bahkan saya sengaja bikin Bapak Ibu, bawa Bapak Ibu pergi penginjilan. Kenapa? Karena begitu Bapak Ibu latah, langsung mengabarkan kabar baik. Haleluya, Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, akan gitu keren. Tapi kalau latahnya matian, cacian, kata-kata kotor. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan kita harus
sampai dengan ayat 11 jelas berkata dengan kita, di situ ada begitu banyak hal duniawi Bapak Ibu dan saya. Mari kita cek masing-masing. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat suami dan istri, jangan lihat orang tua dan anak. Cek masing-masing. Masihkah engkau ada di sana? Masihkah pikiranmu ada di sana? Masihkah perkataanmu ada di sana? Masihkah perbuatan kita ada di sana? Kalau ada, mari hari ini kita matikan di hadapan Tuhan. Mari hari ini kita hancurkan itu, kita patahkan itu semua yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Kita minta di dalam nama Tuhan itu. Kita tidak akan pernah bertumbuh, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bertumbuh kalau kita tidak pernah mematikan yang namanya hal duniawi. Maka Paulus berkata dengan tegas kepada jemaat Korintus, hai orang bodoh, tidak mungkin apa yang kamu taburkan itu akan bertumbuh, tidak mungkin dia akan hidup kalau ia tidak mengalami mati. Maksud Paulus ingin berkata kepada jemaat Korintus, apapun yang kau katakan tentang Yesus baik, tentang Yesus menolong, tentang Yesus adalah juru selamat, tetapi dirimu sendiri tidak ada di dalamnya, maka itu sia-sia. Dan hari ini juga saya ingin katakan kepada kita semua, mari bersama-sama pikir dan renungkan dengan baik. Engkau dan saya tidak akan pernah menjadi saksinya Tuhan. Engkau dan saya tidak akan pernah menjadi berkat buat orang lain. Engkau dan saya tidak akan pernah menjadi garam dan terang buat orang lain. Engkau dan saya tidak akan pernah menjadi dampak bagi orang lain kalau hidupmu sendiri dan hidupku sendiri tidak pernah dimatikan keinginan dalam. Kita nggak bisa berkata kepada orang jangan marah. Kalau kita juga sedang marah. Kita nggak bisa berkata kepada orang jangan berzina, kita rajanya. Kita tidak bisa berkata kepada orang jangan tarik uang terus, lah kita sendiri nggak pernah absen. Bahkan kita lebih dahsyat. Tidak bisa Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak berkata kepada Bapak Ibu melalui mimbar ini tidak boleh berdagang dan tidak boleh berusaha, tidak. Jangan salah mengerti, jangan salah menafsirkan. Wah kata Pak Swedi, nggak usah dagang, Tuhan pelihara. Kata siapa? Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 berkata, pergilah belajar kepada semut yang tidak ada pemimpin tetap mengumpulkan makanan. Untuk apa? Supaya begitu musim semi datang, musim kering datang, mereka tetap ada makan. Berarti kita harus kerja, tetapi jangan menjadi utama. Usahalah seperti biasanya, daganglah seperti biasanya, bekerjalah seperti biasanya. Jangan tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang sudah saat ini lebih senang kerja daripada ketemu Tuhan. Lebih senang ketemu bos daripada ketemu Tuhan. Karena dia berpikir boslah yang memberikan berkatnya. Bapak Ibu, hari ini kita terima berkat dari semua aspek kehidupan. Itu atas seizin Tuhan. Karena ada banyak orang berupaya, ada banyak orang berusaha. Waktu Tuhan tidak memberkati, itu juga tidak menghasilkan apa-apa, bahkan sia-sia. Ini memberikan gambaran kepada kita. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan dijumpai. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali ke slide. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Maka yang kedua, kalau yang pertama kita harus matikan keinginan duniawi sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Maka yang kedua bukan hanya yang pertama saja kita lakukan. Yang kedua ini juga penting, yaitu hidup kudus atau harus hidup kudus dalam tuntunan Tuhan. Harus hidup kudus dalam tuntunan Tuhan. Maksudnya apa? Kita Kolose pasal 3 ayat 12-14 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Felix tampilkan ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu dan saya ada di sini. Ayat 12 dulu kan. Kita ada di sini. Kita yang kita sudah menanggalkan manusia duniawi kita. Kita yang berkata kita sudah hidup dalam Tuhan.
Kita berkata kita sudah hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Pertanyaan saya sederhana seperti yang dikatakan Kolose. Roh Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sudah kita miliki. Belas kasihan. Respon apa yang Bapak Ibu dan saya berikan waktu melihat orang lain menderita, waktu melihat orang dalam kesusahan, dalam pergumulan, waktu melihat saudara kita, mungkin itu adalah anak kita, mungkin itu adalah saudara kita, mungkin itu adalah musuh kita. Belas kasihan atau kutukan yang keluar dari pikiran dan bibir lidah kita. Tuhan katakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kata rendah hati ini tidak boleh hilang dari hidup kita orang percaya. Tidak bisa hilang. Kalau kita berkata saya orang percaya, tetapi Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, yang congkak, saya pastikan itu bukan kasih Kristus. Karena kasih Kristus pasti kerendahan hati. Yesus menyempurnakannya. Yesus bukan hanya mengajar, Yesus bukan hanya memberikan perumpamaan, Yesus bukan hanya memberikan contoh-contoh lain lewat orang lain, tapi Yesus sendiri melakukannya. Waktu sebelum ia masuk kepada taman Golgota untuk menerima apa yang Bapa sampaikan kepada dia, dia membasuh ke-12 kaki murid. Rendah hati. Dia nggak pernah bilang, aku ini rabi, aku ini guru, aku ini Tuhanmu. Masa suruh saya basuh kaki? Enggak. Yesus dengan tegas melarang muridnya, waktu muridnya melarang supaya dia tidak boleh membasuh kakinya. Dia bilang, izinkan aku melakukannya supaya apa yang dikehendaki Bapa digenapi dengan sempurna. Itu memberikan kita indikasi dan kebenaran hidup di dalam Kristus untuk bertumbuh. Kerendahan hati, harga mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Bapak Ibu dan saya setelah jadi WL, setelah jadi khotbah, setelah jadi syiar, setelah pemain musik, pendoa syafaat yang membawa perjamuan, setelah mimpin doa dan segalanya, kalau Bapak Ibu dan angkat busung doa, lihat dong siapa saya. Saya katakan, di hadapan Tuhan, kau tidak ada artinya apa, kau tidak ada maknanya apa. Tuhan tidak sedang mencari orang yang sombong dan tinggi hati, tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati, mau dipimpin dan dituntun kepada firman Tuhan. Orang yang mau hidup dalam belas kasihan dan pimpinan Tuhan. Kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Lemah lembut bukan lemah gemulai, Bapak Ibu. Jangan takut kalau disuruh lemah lembut engkau dan saya jadi. Tidak. Lemah lembut bukan berbicara tentang actionmu. Lemah lembut bukan berbicara tentang bagaimana engkau berjalan. Lemah lembut bukan berbicara bagaimana engkau berperilaku, tapi lemah lembut berbicara bagaimana karakter Kristus ada di dalamnya. Engkau menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus yang lemah lembut terhadap sesama. Engkau menjadi pribadi yang memiliki karakter kelemah lembutan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti engkau, yang mungkin membuat engkau kecewa, yang mungkin membuat engkau tersiksa dan menderita. Kelemah lembutan di dalam kasih Kristus itu ditampilkan selalu berkata, aku mengampunimu, aku mengasihimu, aku memaafkan. Wah, gak mungkin lah Pak, kan kita masih manusia. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf yang suka berkata ini dengar baik. Saya berulang-ulang sampaikan ini supaya Bapak Ibu dan saya jangan bangga dengan kata kita masih manusia. Yang ngomong kita dewa siapa, yang ngomong kita malaikat siapa, tidak ada. Karena kita manusia dan kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam kekudusan, di dalam kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 3.
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita semua pernah dikecewakan. Kita semua pernah disakiti. Kita semua pernah merasakan ketidaknyamanan dari sesama kita. Mungkin itu dimulai dari keluarga. Mungkin itu suami, istri, anak. Mungkin itu orang tua kita, opung kita. Mungkin itu adalah saudara, tetangga kita. Mungkin itu adalah kerabat kita. Tapi Alkitab berkata kepada kita, kita harus hidup di dalam pimpinan kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, kenakanlah ini semua, yaitu kita harus memiliki roh pengampunan atas setiap orang yang memiliki dendam atas kita, atas setiap orang yang menyakiti kita, atas setiap orang yang membuat kita menderita, atas setiap orang yang membuat kita celaka, atas setiap orang yang membuat kita mengalami kesengsaraan. Pak, kalau itu Pak udah sampai jadi malaikat, siapa bilang? Malaikat juga jatuh kok. Siapa yang bilang malaikat lebih hebat dari manusia? Siapa yang berkata malaikat lebih dahsyat dari manusia? Salah Bapak Ibu. Malaikat itu adalah, kalau pakai bahasa saya mohon maaf, malaikat itu kacung kita. Dia tidak di atas kita. Malaikat itu difirmankan, tapi kita dibentuk dengan tangan Tuhan. Engkau dan saya lebih istimewa dari malaikat. Maka Tuhan tidak pernah sayang kepada Lucifer, kepada bintang fajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu ia sudah membantah, ia sudah melawan, Tuhan mencampakkannya. Tuhan tidak kasih kesempatan yang lain. Kalau kita sudah berdosa pun, Tuhan masih mengampuni. Buka kitab Yohanes pasal 8, Bapak Ibu bisa baca di situ seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tuhan berkata, Yesus berkata, pergilah, aku pun tidak menghukum kau, asal kau jangan berbuat lagi. Bayangkan, sudah dosa zina pun Tuhan mengampuni. Malaikat tidak. Begitu salah langsung dibuat. Tapi kau dan saya mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, jangan bangga-banggakan dirimu atau banding-bandingkan hidupmu dengan malaikat. Karena kau dan saya terlalu berharga. Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau begitu berharga, engkau biji mataku. Bapak dan saya, Bapak Ibu dan saya adalah biji mata Tuhan. Kita kesayangan Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang mengatakan siapa kita. Tuhan menenun kita. Tuhan merangkai kita. Tuhan membentuk kita. Ada ditulis di Alkitab, Tuhan hanya berkata, jadilah manusia, maka jadi. Tidak. Tapi mari kita bentuk manusia dengan tangan kita, supaya ia serupa dan segambar dengan kita. Engkau dan saya segambar dengan Bapa di surga. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang terus mempermuliakan nama Tuhan, karena kita mengalami yaitu hidup kudus dalam tuntunan Tuhan. Hidup kudus dalam tuntunan Tuhan itu berbicara bagaimana kita tidak lagi senang kepada hal dunia, tapi kita mulai belajar apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu kita mulai mengampuni, mengasihi, kita mulai sabar, kita mulai memiliki roh lemah lembut, kita sudah memiliki penguasaan diri dan segalanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf, saya tidak sedang mencerca, tapi sedang mengingatkan kepada kita semua yang sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah berbahasa lidah, dengar baik. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan kau sudah dibaptis Roh Kudus, tapi Galatia 5 ayat 22 23, yaitu buah roh tidak ada dalam hidupmu, maka baptisan Roh Kudusmu itu diragukan. Gak mungkin orang bahasa lidah di dalam perkataan lewat bibir lidahnya, di dalam bibir lidahnya yang sama
Dia berkata kutukan. Si bala-bala, maaf ya, anjing lu. Barusan bahasa lidah. 10 menit kemudian dia sudah maki orang. Barusan bahasa lidah. 20 menit kemudian dia sudah berdusta. Aduh, bahaya nih. Buah roh itu nggak bisa ditinggalkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Buah roh, bukan buah roh. Bapak Ibu benar baik. Buah roh berarti 9 itu satu kesatuan. Jangan dibilang buah roh seolah-olah terpisah-pisah. Galatia 5:22-23 itu berbicara tentang buah roh. Kalau kita berkata Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka hidup kita harus menghasilkan buah roh. Dan yang terakhir di awal dikasih buah roda, yang pertama adalah kasih, yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa ditaruh penguasaan diri, Bapak Ibu? Ini penting. Secara sederhana saya ingin sampaikan, engkau punya kasih, hidupmu lemah lembut, engkau punya kemurahan hati, engkau punya juga tidak cepat marah, tidak egois atau tidak gampang dengan tidak cemburu kepada orang lain. Tapi dari ending semuanya itu, Bapak Ibu, harus penguasaan diri. Karena tanpa penguasaan diri, semua yang 8 di depan ini sia-sia. Engkau punya kasih tapi tidak menguasai dirimu, maka kasihmu jadi hampa. Engkau murah hati tapi tidak menguasai dirimu, maka kemurahan hatimu menjadi sia-sia. Karena ada banyak orang murah hati. Aku kemarin begini. Dia tak menguasai dirinya. Dia pikir dengan itu semua supaya namanya diagungkan, dia dimuliakan. Jangan, Bapak Ibu. Maka Alkitab mengajarkan kepada kita, waktu tangan kanan memberi, biarkanlah tangan kiri tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, mari kita kenakan ini. Sehingga hidup kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Dan hidup kita berdampak bagi orang lain. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita akan Kristus Yesus. Kembali ke slide. Yang ketiga adalah harus hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Kalau yang tadi adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, hidup dalam apa yang Tuhan mau, maka sekarang hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Maksudnya apa, Pak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita, mari kita cek masing-masing. Masihkah engkau dan saya hari ini membaca firman Tuhan setiap hari? Masihkah? Mungkin kau berkata, Pak, udah terlalu banyak renungan yang saya terima. Saya ingin katakan bukan berapa banyak yang kau terima, tetapi berapa banyak renungan yang kau baca. Berapa banyak renungan yang kau baca? Saya sehari kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali, minimal sekali saya share firman Tuhan. Selalu, Bapak Ibu. Hari ini saya sudah 2 kali share firman Tuhan, pagi dan juga siang tadi. Karena saya tahu firman itulah yang menguatkan saya. Karena saya tahu firman Tuhan itulah yang menemukan hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, tidak ada satu persoalan hidup kita yang tidak bisa diselesaikan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu mau kasih contoh apa? Saya kasih contoh. Pak, saya sakit, Pak. Sudah 10 tahun. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal engkau percaya, maka itu diberlakukan. Pak, saya banyak pergumulan, Pak, banyak persoalan. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada engkau. Pak, aku sedang dalam masalah, nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus bagaimana. Aku ada di dalam situasi yang sangat sulit. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 4 berkata, walaupun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, agada dan tongkatku senantiasa ada bersamamu. Di dalam firman Tuhan yang lain berkata, engkau dan saya tidak akan pernah jatuh sampai
sampai tergeletak, sebab tangan kanan Tuhan senantiasa menopang engkau dan saya. Apalagi? Pak, mau kemana? Waktu saya dalam kesulitan. Yeremia 33:3 berkata, berserahlah kepadaku, maka aku akan menjawab. Kitab Matius berkata, carilah dan ketoklah. Carilah, engkau akan mendapatkan, ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Persoalannya bukan terletak dalam masalah itu. Persoalannya adakah engkau dan saya menghidupi pimpinan firman Tuhan. Maka sangat disayangkan kalau ada orang percaya, orang yang mengaku Kristen tapi hidupnya tidak pernah dalam Tuhan, dan dia melakukan kesalahan demi kesalahan karena dia tidak menghidupi firman itu. Firman itu selalu berbicara kepada kita. Firman itu selalu menguatkan kita. Firman itu selalu menuntun kita. Maka kita Mazmur berkata, bagaimana seseorang mempertahankan kelakuannya di dalam Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Bagaimana seseorang harus berjalan, karena ada firman Tuhan yang sebagai terang. Dia yang akan menuntun kita menjadi cahaya bagi kita untuk berjalan di dalam. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah engkau dan saya masih memegang firman itu? Hari ini masihkah engkau dan saya masih hidup dalam firman itu? Masihkah engkau dan saya membaca firman itu setiap hari? Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulannya bagi kita hari ini, pertumbuhan di dalam pengiringan Kristus tidak akan pernah terjadi. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bertumbuh walaupun sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan lahir sejak lahir sudah Kristen. Tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Jika Bapak Ibu dan saya tidak mematikan semua keinginan daging, jika Bapak Ibu dan saya tidak mengizinkan Tuhan menuntun dan memimpin hidup kita. Hanya dengan cara mematikan keinginan daging, hanya dengan mengizinkan Tuhan menuntun dan memimpin hidup kita, maka kau dan saya akan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini, maukah kau dan saya bertumbuh di dalamnya? Jadilah orang Kristen bukan lagi bayi rohani, tapi orang Kristen dewasa. Tidak lagi suka ngambek, tidak lagi suka marah, tidak lagi suka geram, tidak lagi suka dengan kenajisan, tidak lagi suka berdusta, tidak lagi suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan keegoan. Pak, susah. Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Maukah kau buka hati bagi Tuhan? Saya sudah mau leader dan singer bagi ke depan. Kita akan naikkan pujian kalau mau hidup bagimu. Mari kita tunjukkan kepala kita, naikkan pujian. Amin.
sambil dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, apa menjadi tujuan hidup kita mengiring Tuhan? Kalau tujuan hidup kita mengiring Tuhan supaya kita mendapatkan kebanggaan, kita mendapatkan penghormatan, kita mendapatkan jabatan dan segala, maka Bapak Ibu dan saya sedang salah jalan. Karena di dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan itu semua. Pengiringan kita kepada Tuhan tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Firman pujian ini berkata, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Caranya adalah dengan matikan segala keinginan daging. Bapak Ibu, kalau Tuhan sanggup mati di atas kayu salib, mencurahkan daging, mencurahkan tubuh dan darahnya bagi kau dan saya, di kemanusiaan, di saat kemanusiaan, dia harus mati. Maka percayalah engkau dan saya dimampukan, karena dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Waktu dia terangkat ke surga, dia berkata, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dia yang akan menolong, memimpin, menuntun engkau dan saya. Kenapa kita tidak bisa hidup di dalamnya? Karena kita tidak pernah membiarkan Roh Kudus masuk menjadi penguasa kembali. Mari hari ini Bapak Ibu, buka hati kita, buka pikiran kita, buka segala apa yang ada dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan yang memimpin dan menuntun kita. Mari katakan bersama-sama, kalau begitu. Memberitakan kematian sampai dia datang. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri. Saya ajak kita, mari kita lepaskan iman kita. Iman percaya di Yohanes 6, 53 sampai 56. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua malam hari ini. Ayat 53, dan saya akan membaca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal.
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Malam hari ini saya rindu saudara dan saya imani firman Tuhan ini, yaitu kita orang percaya, kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan kata Tuhan, aku di dalam saudara dan saya. Mari saya coba kita untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Malam ini bersama-sama dengan para petugas diakenmu agar dilayakkan melayani perjamuan kudus malam ini. Dan kami juga doakan jemaat dilayakkan menerima perjamuan kudus malam hari ini. Miliki sikap hati yang mengakui dan menghormati karyanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu, kasih karuniamu. Engkau datang mengalami kematian yang kejam di kayu salib untuk melunasi hutang dosa saudara dan saya. Malam hari ini kami lepaskan iman kami bahwa roti sebagai tubuhnya yang dicambuk demi kesembuhan dan pemulihan, dan anggur sebagai darahnya yang tercurah untuk pengampunan semua dosa kami. Dan oleh darah anak domba membuat kami layak untuk memperoleh kedamaian, kemenangan apapun di hidup kami. Terima kasih, darah-Mu terus menerus menyucikan setiap dosa kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah melayakkan kami untuk hidup tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Hidup dalam kemenangan, hidup dalam kesehatan, kedamaian. Inilah doa kami, Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Perjamuan kudus hanya untuk orang yang percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil perjamuan ini. Terima
Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cuma dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan. Mari kita ambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan kita ucapkan syukur ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan akan ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
kasih Tuhan buat perjamuan kudus malam hari ini. Berkati usaha pekerjaan seluruh anggota jemaat dengan berhasil dan beruntung. Malam ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Keluarga kami, seluruh jemaat kami, terimalah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Baik, saatnya kita akan mendengarkan khotbah Pekan sambil kita akan menjalankan persembahan. Mari sama-sama kita memberikan dengan sukacita. Now is the time to surrender. Halo Bapak Ibu semua, diberkati ya, semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Pertama-tama kami mengingatkan kembali, masker itu perlu, ya, dengan tegas kita katakan masker itu perlu. Ya, kita jangan anggap enteng. Kita itu pandemi itu tidak kelihatan, tapi mengerikan kalau sudah kena. Karena gini, saya ada baca berita, Prancis melakukan lockdown kedua, berjubel-jubel orang pindah ke daerah desa untuk hidup menyendiri. Yang terjadi apa? Menimbulkan klaster baru di tempat di mana dia tinggal. Ya, ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Semuanya untuk kebaikan kita. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Tuhan Yesus memberkati. Now is the time to surrender everything and worship the one and only God. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi, bersama saya Rachel. Kali ini kita akan menyaksikan fotografinya sepanjang minggu. Selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama Bapak Ibu. Ibadah bersama Allah ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Berikut ini ibadah ini. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persembahan, ucapan syukur, dan persembahan yang kemudian melalui media atas nama Ibu Indonesia. Gembala sidang yang tersebut membaca mengucapkan selamat mengenal kepada Bapak Ibu yang baru melakukan pemerintahan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyerahkan kepada pemimpin semua syafaat, Bapak Ibu ada sedikit info khususnya buat anak muda-mudi, ya, yaitu anak GC dan juga anak youth. Gereja kita kembali mengadakan ibadah khusus untuk anak-anak muda karena dengan satu alasan. Anak-anak muda saat ini, di situasi saat ini mereka mencari segala sesuatu melalui internet. Ada begitu banyak kejadian yang kita bisa jumpai bahwa mereka salah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan mereka, tidak mengerti apa yang boleh dan tidak boleh. Oleh karena itu gereja mengadakan ibadah GC dan youth pada minggu kedua minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Jadi minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Dan bulan November ini kita akan adakan minggu kedua tanggal 8 dan minggu keempat tanggal 22 November jam 3 sore sampai setengah 5 di tempat ini atau di gereja. Jadi jika ada muda-mudi ya yang hadir melalui kesempatan ini, saya undang kalian untuk ikut bersama. Yang muda-mudi ya, anak muda ataupun remaja, yang dewasa tidak boleh bergabung.
Ini khusus muda-mudi karena pembahasannya muda-mudi. Oleh karena itu sekali lagi, yang muda-mudi minggu depan tanggal 8 jam 3 sore sampai setengah 5 ada ibadah youth, ibadah GC gabungan bersama-sama di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, jika ada anak-anaknya yang sudah lama tidak juga beribadah bersama-sama oleh karena 1 dan 2 alasan, mungkin karena Pak ini yang ibadah umum adalah orang dewasa, kami nggak nyaman, maka ini kesempatannya suruh mereka bergabung dalam ibadah GC dan youth ini jam 3 sore di gereja GBI Mandarin Binjai. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan saya serahkan kepada pendeta syafaat untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur dan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, memuji, menyembah, mendengar, serta mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan, kami selalu rindu akan hadirat-Mu di setiap ibadah kami, sebab hadirat-Mu membuat hati kami selalu bersuka cita. Berkatilah hamba-Mu Pendeta Swedita, pakai hamba-Mu lebih lagi dan tambahkan urapan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan memakai gembala kami, Bapak Hengki Chandra dan Ibu Gembala, beserta seluruh pekerja di agen diakonis untuk bersama-sama melayani di gereja ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang beribadah di gereja ini. Berkatilah keluarganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya agar senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan, kami telah diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk mengambil bagian memperluas kerajaan-Mu di wadah ini. Tuhan, berkatilah kota kami, kota Binjai dan sekitarnya. Lindungilah kami semua daripada serangan virus mematikan yang sedang melanda kota kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, agar bangsa kami selalu damai dan sejahtera. Dia doa kami Tuhan, sebelum kami pisah satu sama lain. Kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Mari kita arahkan hati, tangan kita ke surga untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama diberkati, kita katakan